Nah, ini sudah saya buatkan. Ini ada satu ya, lembar kerja rancangan aksi nyata. Ini jelas sekali sudah sesuai dengan template yang ada pada modul kedua ya. Di sini buku ajar kedua. Yaitu di sini ada rencana sesuai dengan apa yang telah Anda demonstrasikan, kemudian bagaimana aplikasinya, dan juga hambatan atau tantangan yang akan dihadapi. Nah, berikutnya di sini adalah indikator penilaian tugas ya. Kita cek lagi untuk template atau instruksi dari aksi nyata pada buku ajar yang kedua ini ya. Yaitu di sini adalah tabel 3.13 indikator penilaian tugas. Presentasinya adalah 20%. Untuk nilai angka yaitu 1 sampai 100 saya buatkan adalah 95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kang Uye Channel, channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan bagikan contoh dan cara membuat jurnal pembelajaran sosial emosional atau PSE pada modul kedua dengan aksi nyata yaitu experiential learning. Tentunya, contoh-contoh yang saya berikan ini adalah contoh jurnal pembelajaran sosial emosional atau PSE yang telah lolos validasi. Bapak Ibu guru bisa membuatnya sendiri dengan tanpa membayar orang lain atau joki, apalagi sampai mengikuti kelas online yang berbayar. Di sini Bapak Ibu akan mendapatkan file-file lengkap dan cara-cara mengerjakannya. Bagaimana caranya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Bapak Ibu guru peserta PPG tahun 2025, sebelum kita membuat jurnal pembelajaran, terlebih dahulu silakan Bapak Ibu melihat jurnal pembelajaranku ya. Di sini ada ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran ya. Nah, nomor 1, menyertakan salah satu dokumen aksi nyata dari pilihan berikut. Jadi, silakan Bapak Ibu menyertakan salah satu saja dokumen dari aksi nyata. Nah, ini ya, yang 3, yaitu yang pertama adalah rancangan pembelajaran, aksi nyata rancangan pembelajaran, atau berupa RPP atau modul ajar. Yang kedua adalah rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Dan yang ketiga adalah bentuk penugasan lainnya dari aksi nyata. Pada video sebelumnya sudah saya contohkan dan cara membuat yaitu rancangan pembelajaran untuk jurnal pembelajaran PSE yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat bentuk penugasan lainnya dari aksi nyata ya di sini. Nah, sebelum Bapak Ibu membuat penugasan lainnya dari aksi nyata, silakan Bapak Ibu melihat untuk buku ajar yang kedua yaitu tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE. Nah, di sini di halaman 91 ya, 91. Di sini 3.13 ada aksi nyata experiential learning ya. Di sini ada aksi nyata experiential learning, salah satu topik yang ada pada pembelajaran sosial emosional. Kita baca di sini, tahapan ini mengharuskan Anda untuk menciptakan suasana belajar yang baik. Oleh karena itu, Anda akan mengidentifikasi gaya belajar dan kondisi psikologis peserta didik. Melakukan pencatatan perilaku untuk membuat program perubahan dan merancang program intervensi atau tindakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Nah, di sini Bapak Ibu ya, yaitu aksi nyatanya melakukan pencatatan perilaku untuk membuat program perubahan dan merancang program intervensi atau tindakan untuk menciptakan lingkungan belajar. Jadi, membuat pencatatan perilaku, kemudian mengintervensinya dan menciptakan lingkungan belajar yang baik. Nah, lalu di sini ada refleksi ya. Setelah Anda mengetahui bagaimana pembelajaran berbasis pengalaman yaitu experiential learning dan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, bagaimana Anda sebagai guru membuat rancangan yang diminta pada bagian sebelumnya menjadi proyek nyata. Nah, di sini kemudian ada instruksinya. Instruksi untuk membuat aksi nyata pada topik experiential learning ya, yaitu untuk aksi nyata yang lainnya atau penugasan aksi nyata yang lainnya. Nah, di sini kita baca, tuliskan rancangan atau rencana aksi nyata terkait dengan program perubahan perilaku yang akan Anda lakukan di sekolah pada tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel titik 12 lembar kerja rancangan aksi nyata topik 3. Jadi ini adalah bentuk template Bapak Ibu untuk lembar kerjanya rancangan aksi nyatanya pada topik ketiga yaitu experiential learning pada modul kedua pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini ada rencana sesuai dengan apa yang telah Anda demonstrasikan. Kemudian yang di sini bagaimana aplikasinya
Berikutnya di kolom sebelahnya ada hambatan atau tantangan yang akan dihadapi. Nah, jadi di sini adalah lembar kerja rancangan aksi nyata untuk topik 3. Nah, untuk rencananya ini sudah ditentukan juga template-nya ya, tinggal kita mengisi saja pada sebenarnya, yaitu yang pertama adalah menentukan target perilaku berdasarkan apa yang Anda alami sebagai guru. Jadi silakan Bapak Ibu menentukan targetnya apa yang dialami sebagai guru. Nah, kemudian yang kedua, menentukan siapa yang melakukan observasi. Apakah Bapak Ibu sendiri, ataukah rekan sejawat, ataukah kepala sekolah yang melakukan observasi sesuai dengan rencana yang akan didemonstrasikan. Kemudian yang ketiga di sini adalah menentukan durasi dan kapan dilakukan, bisa daring atau luring. Kemudian yang keempat adalah menentukan alat bantu pencatatan. Nah, silakan Bapak Ibu mengisi untuk poin 1, 2, 3, dan 4 ini pada kolom kedua dan juga kolom ketiga. Nah, setelah kolom kedua dan ketiga ini terisi, kemudian silakan Bapak Ibu di sini ada instruksi lainnya, yaitu buatlah program, kemudian lakukan pencatatan dan bagaimana hasilnya. Apakah ada perubahan? Lakukan evaluasi dari hasil tersebut. Nah, jadi untuk tabel 3.12 lembar kerja rancangan aksi nyata topik 3 ini silakan Bapak Ibu buat dan isikan sesuai dengan apa yang akan direncanakan dan kemudian didemonstrasikan ya. Nah, berikutnya di sini ada tabel 3.13 yaitu indikator penilaian tugas. Jadi pada dasarnya untuk rancangan aksi nyata pada modul kedua topik ketiga yaitu experiential learning itu hanya ada 2 ya. Yang pertama adalah tabel titik 12 ini rancangan aksi nyata topik 3. Kemudian yang kedua adalah indikator penilaian tugasnya. Nah, indikator penilaian tugasnya ini adalah hasil dari program yang akan Bapak Ibu buatkan aksi nyatanya seperti itu ya. Nah, di sini ada indikator penilaian, kemudian ada persentase nilai angka 1 sampai 100, kemudian keterangan. Nah, untuk indikator penilaiannya juga di sini ada 4 ya, yaitu asesmen, kemudian metode, lalu di sini ada pelaksanaan dan juga ada metode evaluasi keberhasilan program. Nah, untuk template ini jelas sekali ini adalah pedoman yang harus Bapak Ibu ikuti untuk membuat rancangan aksi nyata topik 3 pada modul kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional tahun 2025. Nah, sebagai contoh, saya sudah siapkan untuk filenya. Nah, ini sudah saya contohkan untuk filenya ya. Di sini adalah jurnal pembelajaran modul kedua, pembelajaran sosial emosional PSE, yaitu dengan judul rancangan aksi nyata experiential learning. Nah, ini sudah saya buatkan. Ini ada 1 ya, lembar kerja rancangan aksi nyata. Ini jelas sekali sudah sesuai dengan template yang ada pada modul kedua ya. Di sini buku ajar kedua. Yaitu di sini ada rencana sesuai dengan apa yang telah Anda demonstrasikan, kemudian bagaimana aplikasinya dan juga hambatan atau tantangan yang akan dihadapi. Nah, ketiga kolom ini ya. Nah, kita lihat untuk contohnya di sini yaitu ada juga rencana, terus aplikasi dan juga hambatannya. Nah, ini sudah saya buatkan contohnya ya Bapak Ibu ya. Nomor 1, menentukan target perilaku berdasarkan apa yang Anda alami. Nah, sebelum Bapak Ibu menentukan target perilaku, terlebih dahulu silakan Bapak Ibu mengisi identitas terlebih dahulu ya di sini, yaitu nama guru, silakan diisi nama Bapak Ibu sendiri, kemudian mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu di sekolah, lalu kemudian di sini adalah materi pokok ya. Kemudian di sini adalah program ya, yaitu PPG Guru Tertentu tahun 2025. Nah, kemudian baru berikutnya Bapak Ibu membuat rencana sesuai dengan apa yang Anda telah demonstrasikan ya, yaitu menentukan target perilaku. Di sini aplikasinya adalah berdasarkan pengalaman mengajar, siswa cenderung menghitung secara kaku dan prosedural. Nah, karena di sini saya mencontohkan yaitu mata pelajaran matematika. Silakan Bapak Ibu ganti untuk mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu sesuai dengan di sekolahnya masing-masing ya. Nah, kemudian di sini ada target perilakunya. Target pelakunya siapa? Yaitu siswa mampu secara aktif dan terbiasa menerapkan sifat komutatif dan asosiatif dan distributif. Nah, ya, karena di sini untuk materi pokoknya adalah sifat-sifat operasi hitung, komutatif, asosiatif dan juga distributif. Silakan sekali lagi disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan di kelasnya. Nah, berikutnya di sini ada hambatan atau tantangannya. Apa hambatan siswa dengan mempelajari materi ini ya? Yaitu siswa sudah terbiasa dengan metode hitung susun yang dianggap sebagai satu-satunya cara yang benar.
Kemudian yang berikutnya adalah motivasi belajar matematika yang rendah pada sebagian siswa. Nah, ini adalah hambatan untuk rencana yang telah didemonstrasikan ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah menentukan siapa yang melakukan observasi. Nah, ini siapa yang melakukan observasi? Di sini saya mencontohkan ya untuk orangnya atau observernya itu adalah yang pertama adalah guru yaitu saya sendiri, kemudian yang kedua adalah rekan sejawat. Silakan Bapak Ibu juga sesuaikan untuk observer ya atau siapa yang melakukan observasinya. Nah, berikutnya ketika ada yang menentukan hasil observasi juga ada hambatannya, yaitu yang pertama adalah potensi munculnya subjektivitas. Nah, jadi kalau misalkan seseorang yang menilai antara orang satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda. Dan itu jelas sekali ada unsur subjektivitas dalam melakukan penilaian terhadap kelas yang diajar sendiri. Nah, berikutnya yaitu sulitnya menyamakan jadwal dengan rekan sejawat dengan melakukan observasi bersama. Kalau misalkan Bapak Ibu ada hambatan atau tantangan yang lainnya, silakan ditambahkan di sini untuk menentukan siapa yang melakukan observasi. Nah, berikutnya yang ketiga di sini yaitu menentukan durasi dan kapan dilakukan, bisa daring atau luring ya. Nah, durasi yang saya contohkan di sini yaitu adalah program akan berjalan selama 2 minggu ya, yaitu tentunya ini adalah program atau rencana aksi yang akan didemonstrasikan ya. Nah, kemudian hambatannya adalah alokasi waktu per pertemuan yang terbatas dapat membuat materi tidak tersampaikan sepenuhnya ya. Kemudian untuk aplikasinya atau implementasi atau pelaksanaannya di sini adalah waktu dan metode. Dilaksanakan pada jam pelajaran matematika di minggu ketiga dan keempat bulan Juli tahun 2025 secara luring ya, yaitu tatap muka agar interaksi dan observasi bisa maksimal. Nah, silakan untuk waktu dan metodenya juga disesuaikan dan dimodifikasi oleh Bapak Ibu. Berikutnya, untuk hambatannya di sini adalah adanya agenda sekolah lain yang mendadak dapat mengganggu jadwal yang telah direncanakan ya. Nah, berikutnya poin yang keempat ya, dalam rencana yang akan didemonstrasikan atau yang telah didemonstrasikan di sini adalah menentukan alat bantu pencatatan. Nah, untuk alat bantu pencatatan di sini implementasi atau pelaksanaannya itu ada 3 ya, yaitu pertama lembar observasi, kemudian rubrik penilaian, dan yang ketiga adalah soal pretest dan posttest. Silakan Bapak Ibu juga sesuaikan, kalau misalkan ada lagi untuk alat bantu pencatatannya tinggal ditambahkan saja. Kalau misalkan mau dikurangi juga tidak apa-apa, tinggal dikurangi saja untuk alat bantu pencatatannya ini ya. Berikutnya adalah hambatan menentukan alat bantunya ya. Yaitu yang pertama adalah pengelolaan beberapa alat pencatatan sekaligus dalam satu waktu pembelajaran. Bisa merepotkan. Memastikan konsistensi dalam pengisian lembar observasi dan rubrik agar data yang diperoleh valid ya, seperti itu. Nah, berikutnya setelah di sini ya lembar kerja rancangan aksi, kita juga akan melihat terlebih dahulu untuk instruksinya ya, instruksi dari buku ajar yang kedua atau aksi nyatanya. Nah, di sini di bawah ada buatlah program ya, lakukan pencatatan dan bagaimana hasilnya, apakah ada perubahan, dan lakukan evaluasi dari hasil tersebut. Nah, kita lihat contoh yang saya buatkan di sini ya. Untuk programnya kita cek di bawah. Nah, ini sudah ada program, kemudian pencatatan, lalu hasil dan juga evaluasinya. Nah, untuk programnya yang dibuat yaitu program pembelajaran akan dirancang dengan pendekatan student center. Sesi akan dimulai dengan pretest. Pembelajaran akan menggunakan metode variatif. Nah, jadi silakan Bapak Ibu programnya dibuat juga seperti ini atau juga dimodifikasi seperti itu ya. Berikutnya adalah pencatatan ya. Pencatatan dari program yang akan kita buat atau yang telah kita buat ya. Yaitu selama program berlangsung, saya akan melakukan pencatatan menggunakan lembar observasi dan rubrik penilaian LKS. Hasil pretest dan posttest akan didokumentasikan sebagai data kuantitatif utama ya. Kemudian berikutnya di sini adalah hasil dan perubahan yang diharapkan ya. Ini ya yang poin ketiga, yaitu diharapkan akan terjadi perubahan perilaku di mana siswa tidak lagi langsung menggunakan cara hitung susun, melainkan mencoba menganalisis soal terlebih dahulu untuk melihat kemungkinan penyederhanaan. Nah, jadi ini adalah hasil dan perubahan yang diharapkan ketika program yang akan Bapak Ibu buat itu berhasil ya, seperti itu. Nah, kemudian tentunya setelah program lalu ada pencatatan dan melihat hasilnya, itu akan ada evaluasi yang harus Bapak Ibu evaluasi atau nilai dari program-program yang telah atau akan Bapak Ibu buat ya.
Yaitu di sini adalah evaluasi keberhasilan program akan dilakukan dengan yang pertama, membandingkan nilai rata-rata pretest dan posttest untuk melihat peningkatan secara kuantitatif. Yang kedua, menganalisis hasil lembar observasi untuk melihat peningkatan partisipasi aktif siswa. Dan yang ketiga adalah menganalisis hasil LKS berdasarkan rubrik untuk melihat perubahan kualitas dalam proses pengerjaan soal. Nah, ini adalah evaluasi dari program yang akan Bapak Ibu buat atau yang telah Bapak Ibu buat ya, seperti itu. Nah, berikutnya di sini adalah indikator penilaian tugas ya. Kita cek lagi untuk template atau instruksi dari aksi nyata pada buku ajar yang kedua ini ya. Yaitu di sini adalah tabel 3.13 indikator penilaian tugas. Nah, kita cek untuk contoh rancangannya di sini adalah indikator penilaian tugas ya. Ada 4 kolom, 1, kemudian persentase 2, nilai angka, dan kemudian keterangan. Ini sudah sama dengan instruksi atau template yang ada pada tabel 3.13 ini ya. Ini sudah sama, tinggal kita isi saja untuk kolom-kolom yang kosongnya ini, yaitu berdasarkan persentase 20%, 20%, 40%, dan juga 20%. Nah, ini sudah saya contohkan untuk mengisinya ya. Nah, ini untuk mengisinya adalah indikator penilaian yang pertama, yaitu asesmen awal atau analisis kebutuhan program, target perilaku. Presentasenya adalah 20%. Untuk nilai angka, yaitu 1 sampai 100, saya buatkan adalah 95. Nah, keterangannya adalah di sini ya, kita buatkan keterangannya. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan pengalaman nyata di kelas, yaitu kecenderungan siswa menghitung secara kaku. Target perilaku yang ditetapkan sangat spesifik, terukur, dan relevan dengan permasalahan yang diidentifikasi. Nah, jadi asesmen atau analisis yang sudah kita buatkan pada program itu tentang target perilaku 20% itu adalah nilainya 95 karena hasil analisis kebutuhannya adalah sangat baik dan cenderung spesifik dan terukur serta relevan seperti itu. Berikutnya setelah asesmen indikatornya adalah metode ya. Metode yang akan diterapkan dan visibilitas. Apakah program bisa diterapkan? Nah, untuk presentasenya di sini saya 20% ya, sesuai dengan template atau instruksi pada bahan ajar yang kedua yaitu PSE. Nah, di sini untuk nilai angkanya adalah 92. Metode yang dipilih diskusi kelompok permainan sangat variatif. Nah, silakan Bapak Ibu mengisi keterangan ini sesuai program yang telah atau akan didemonstrasikan oleh Bapak Ibu ya. Berikutnya di sini adalah pelaksanaan. Pelaksanaan di sekolah bisa daring atau luring. Nah, ini sebesar 40% untuk pelaksanaan pembelajarannya, yaitu saya ambil contoh nilainya adalah 94. Rencana pelaksanaan dijelaskan secara rinci, mencakup durasi, waktu, dan pilihan metode luring yang paling sesuai. Nah, jadi saya ambil untuk nilai angkanya adalah 94 dari rentang 1 sampai 100 seperti itu ya. Dan berikutnya di sini ada metode evaluasi keberhasilan program, kemudian juga ada total dan rata-ratanya adalah 93,5. Tinggal kita isi saja ya yang kosong ini seperti ini contohnya. Jadi silakan Bapak Ibu membuat untuk rencana aksi nyata modul kedua tentang topik experiential learning ini dengan sederhana dan sangat jelas dan tepat sekali karena sudah sesuai dengan template yang ada pada modul ajar kedua ya. Jadi ini sebenarnya hanya dua saja ya, yaitu lembar aksi rancangan aksi nyata. Nah, kemudian yang kedua di sini di bawah ini adalah indikator penilaian tugas. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mengisi saja dan ini sudah saya contohkan. Silakan dimodifikasi ini sebagai referensi Bapak Ibu untuk membuat jurnal pembelajaran PPG guru tertentu pada modul kedua PSE dengan topik experiential learning seperti itu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau repot untuk mengisi bagaimana caranya dan deskripsinya serta narasinya, serta bingung dan pusing dipikirkannya, jangan bingung-bingung Bapak Ibu. Nah, saya siapkan untuk langsung cara membuatnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuatnya seperti biasa menggunakan Google Gemini ya. Ini sudah saya siapkan untuk Google Gemini-nya seperti ini. Nah, tentunya seperti biasa, sebelum kita membuat jurnal pembelajaran menggunakan Google Gemini, kita juga akan buatkan prompt-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya juga buatkan prompt-nya khusus untuk Bapak Ibu guru peserta PPG guru tertentu tahun 2025.
Nah, ini adalah prom rancangan aksi nyata modul 2 PSE Experiential Learning. Bapak Ibu tidak usah lagi membuat tabel-tabelnya, kemudian membuat garis-garis seperti ini, langsung akan dibuatkan oleh Gemini dengan prom yang sudah saya buatkan ini ya. Tentunya nanti untuk prom dan contoh-contoh filenya juga akan saya sematkan pada kolom deskripsi gratis tanpa berbayar. Silakan Bapak Ibu unduh dan modifikasi sebagai referensi untuk membuat jurnal pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru tidak usah lagi mengikuti kelas online yang berbayar, apalagi untuk membayar joki. Tinggal Bapak Ibu menonton video-video tutorial yang saya buatkan ini dan silakan download file-filenya seperti itu ya. Nah, ini adalah prom yang sudah saya buatkan modul kedua PSE Experiential Learning. Nah, yang berwarna hijau ini silakan Bapak Ibu ganti ya. Kalau misalkan Bapak Ibu di jenjang SMA silakan ganti SMA, SMP ataupun yang lainnya silakan diganti. Kemudian untuk kelasnya juga sama, mata pelajaran juga disesuaikan dengan kondisi yang Bapak Ibu ada di sekolahnya masing-masing ya. Nah, berikutnya di sini sudah saya buatkan juga sedetail dan jelas mungkin ya. Saat ini Anda sedang mengikuti program PPG Guru Tertentu tahun 2025 ya. Buatkan rancangan atau rencana aksi nyata terkait dengan program perubahan perilaku yang akan Anda lakukan di sekolah. Berbentuk tabel yang rapi dengan format sebagai berikut. Ya, ini sudah saya buatkan untuk prom modul kedua PSE dengan topik Experiential Learning, tentunya dengan aksi nyata atau penugasan yang berbeda pada sebelumnya ya. Nah, ini saya buatkan, yaitu yang pertama adalah lembar kerja rancangan aksi nyata. Disesuaikan Bapak Ibu ya dengan yang ada pada template di sini ya. Ini pada templatenya yaitu rencana lembar kerja rancangan aksi nyatanya. Nah, ini sudah sama ya untuk promnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah indikator penilaian tugasnya. Nah, ini sudah sama juga dengan template untuk buku ajar PSE ini, yaitu indikator penilaian tugasnya. Jadi disesuaikan dengan instruksi yang ada pada aksi nyata untuk jurnal pembelajaran modul kedua PSE itu ya. Nah, ini sudah saya buatkan untuk kolom pertama, kemudian kolom kedua dan juga kolom ketiga. Ini juga sama untuk kolom pertama, kolom kedua, ketiga, dan keempat. Yang berwarna hijau ini silakan Bapak Ibu ganti. Kalau misalkan yang berwarna kuning ini tidak usah diganti ya. Jadi kalau misalkan sudah jadi seperti ini, silakan Bapak Ibu langsung memblok ya, memblok dari sini sampai ke bawah seperti ini, klik atau ketik atau tekan shift ya seperti ini, kemudian kita klik kanan, lalu silakan Bapak Ibu salin di sini. Kemudian silakan masuk Bapak Ibu Google Gemini. Nah, seperti biasa, silakan Bapak Ibu mengganti untuk model Gemini-nya di sini adalah 2,5 Pro Pratinjau untuk penalaran, matematika dan kode. Kita klik di sini 2,5 Pro Pratinjau ya. Berikutnya di sini adalah silakan klik kanan untuk meminta Gemini, lalu silakan Bapak Ibu tempel di sini ya, klik tempel. Nah, ini sudah ada. Kalau misalkan sudah ada seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik di sini kirim ya. Tinggal kita klik kirim di sini. Nah, tunggu beberapa saat hingga Google Gemini memberikan hasil dari jurnal pembelajaran modul kedua topik Experiential Learning, tentunya dengan aksi nyata yang berbeda ya. Nah, ini sudah jadi sangat cepat sekali hasil jurnal pembelajaran yang dibuatkan oleh Gemini AI ya. Di sini ada lembar kerja rancangan aksi nyata. Silakan Bapak Ibu tuliskan di sini nama gurunya, kemudian mata pelajaran, materi pokoknya dan juga programnya. Nah, ini luar biasa sekali, sudah dibuatkan juga untuk tabelnya. Jadi kita tidak usah lagi membuatkan tabelnya, kemudian mengisi satu persatu kolomnya, langsung jadi dengan prom yang sudah saya buatkan untuk Bapak Ibu peserta PPG tahun 2025 ya. Di sini sudah jelas sekali, udah ada isinya. Ini untuk bagaimana aplikasinya, kemudian untuk hambatan atau tantangannya juga sudah ada. Kemudian berikutnya di sini ada ketiga, kemudian keempat. Dan di sini tinggal Bapak Ibu ekspor saja ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengekspor ke spreadsheet. Nah, kemudian berikutnya di sini ada program pencatatan hasil dan evaluasi. Sudah ada juga untuk program hasil dan evaluasinya ya. Nah, berikutnya kita cek di sini ada pencatatan ya. Pencatatannya juga sama, sudah ada. Kemudian hasil dan perubahan yang diharapkan juga sudah siap untuk dibuatkan ya. Kemudian di sini ada indikator penilaian tugas ya. Karena tadi sudah saya buatkan untuk promnya di sini ya. Untuk promnya yaitu adalah lembar kerja ya 1, dan kemudian yang kedua di sini adalah indikator penilaian tugas ya. Jadi untuk Gemini juga sama, dibuatkan 1 sampai 2 yaitu yang kedua indikator penilaian tugas. Nah, di sini juga sudah disiapkan untuk tabelnya ya.
mudah sekali dan sangat bagus sekali. Ada indikator penilaian, kemudian di sini presentase nilai angka antara 1 sampai 100, kemudian ada keterangan. Nah, ini sangat lengkap sekali dan sangat bagus sekali. Tinggal Bapak Ibu kopikan saja prompt yang sudah saya buatkan ke Google Gemini ini, dan Google Gemini akan membuatkan jurnal pembelajaran yang sangat rapi dan detail seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah jadi, tinggal Bapak Ibu scroll saja ke bawah seperti ini. Kemudian di sini klik Bapak Ibu ya, bagikan dan ekspor. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini silakan Bapak Ibu ekspor ke dokumen. Nah, kita klik di sini ekspor dokumen. Nah, kemudian di sini ada dokumen baru berhasil dibuat. Silakan Bapak Ibu klik di sini buka dokumen ya. Nah, ini sudah ada, yaitu untuk lembar kerja rancangan aksi nyatanya. Silakan Bapak Ibu dirapikannya. Ini sudah jadi sekali, ada tabelnya sudah dibuatkan oleh Gemini AI. Kita tidak usah lagi membuatkan tabelnya atau garis-garisnya, apalagi sampai mengisinya. Tinggal kita buatkan promptnya, lalu kita kopikan ke Gemini AI. Sudah jadi seperti ini. Sangat luar biasa sekali dan memudahkan untuk kita membuat jurnal pembelajaran. Tentunya bahan-bahan yang saya buatkan di sini tervalidasi. Banyak sekali Bapak Ibu guru yang sudah membuktikan cara-cara ini, dan silakan dimodifikasi sebagai referensi Bapak Ibu untuk membuat jurnal pembelajaran ya. Nah, tinggal Bapak Ibu di sini hapus saja dan dirapihkan ya. Misalkan di sini tinggal dirapikan saja. Kalau misalkan sedikit tidak rapi, dirapikan ya. Nah, kalau misalkan ada kata huruf seperti ini, tinggal Bapak Ibu hapus saja atau delete saja ya. Nah, kemudian di bawahnya juga di sini ada indikator penilaian tugas. Sudah jadi juga untuk indikator penilaian tugasnya. Sudah sangat rapi, dibuatkan tabelnya, juga isi-isinya sangat detail dan jelas sekali seperti itu ya. Nah, ini hanya beberapa halaman saja ya. Kalau misalkan kita melihat di sini adalah hanya 5 halaman. Nah, jadi untuk 5 halaman ini kalau misalkan kita mau mengecek ya, ada berapa katanya, kita tinggal cek aja seperti ini ya. Kemudian kita klik alat, lalu silakan Bapak Ibu klik jumlah kata, kemudian klik di sini tanda kotak centang, lalu klik OK. Nah, di sini ada katanya adalah 729 kata. Tentunya untuk jurnal pembelajaran rancangan aksi nyata pada topik experience learning ini sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal 300 kata. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah dimodifikasi, kemudian sudah dirapikan, nanti akan hasilnya seperti ini. Contoh yang sudah saya buatkan ya. Tinggal Bapak Ibu buatkan covernya saja seperti ini ya. Contohnya jurnal pembelajaran modul kedua, pembelajaran sosial emosional. Nah, ini adalah modulnya. Kemudian ini adalah judulnya, rancangan aksi nyata experience learning. Karena untuk rancangan aksi nyata experience learning ini saya buatkan berdasarkan instruksi jurnal, yaitu pada bentuk penugasan lain dari aksi nyatanya. Jadi untuk bentuk penugasan lainnya di aksi nyatanya itu adalah bukan hanya pada RPP atau modul ajar saja, tapi tergantung pada instruksi di aksi nyata atau lembar kerja yang ada di buku ajar masing-masing. Apakah itu di modul 1, modul 2 ataukah modul 3 ya. Nah, kalau misalkan kita melihat di sini, tinggal Bapak Ibu buatkan saja covernya, kemudian di sini disusun ya, nama, NIM, LPTK, lalu silakan dituliskan bidang studi sertifikasinya seperti itu ya. Nah, di sini sudah rapi, silakan Bapak Ibu buatkan jurnal pembelajaran melihat referensi-referensi yang sudah saya contohkan di sini ya, seperti itu. Tentunya contoh-contoh yang saya buatkan ini adalah sudah tervalidasi di RGTK atau Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, mungkin itu saja video yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk Bapak Ibu yang mengikuti PPG Guru Tertentu tahun 2025. Semoga dimudahkan, dilancarkan hingga mendapatkan TPG atau tunjangan profesi guru. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.